Oke, selamat datang di kanal YouTube TLS di seri konten Bincang Pengalaman. Di sebelah kanan saya sudah ada seorang debater yang mantap, sudah terkenal. Nomor 2-nya Bang Afaya. Waduh. Gak tahu deh. Dia adalah Fatih, seorang Ipolians angkatan 2021. Dan kenapa dia dimasukkan ke dalam video ini? Kenapa diundang? Kenapa bukan diundang sih? Kenapa diajak? Karena tadi dia duduk di sana. Aku ajak supaya Pengen ngobrol. ya, ngobrol. Dia pernah ikut. Kau pernah ikut apa aja sih? Lomba-lomba yang kalah? Belum menang ya tepatnya. Ya, belum menang. Ya. Aku itu pertama pernah ikut lomba debat di ULM. LM itu apa? Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat. Sorry. Di Tarumanegara. Oh, Tarumanegara. Tarumanegara di Jakarta. Online apa offline? Online. Karena waktu itu kondisi masih COVID. Terus kemarin itu sempat ikut legislative drafting. Brawijaya. Terus pernah ikut lagi kalau internal ini alhamdulillah menang Bang. Juara 2. Itu yang ngadain LSDC ya? Yang ngadain panitia itu apa namanya? Milad. Oh iya betul. Milad FH. Waktu itu. Sebenarnya bisa juara 1. Cuman kita nggak ngeriset mosi terakhir. Oh, kau masuk final? Masuk final. Yang juara siapa? Yang juara itu teman saya, Ai. Timnya Ai. Ai Rian sama dia ya? Ya, waktu itu kita berpikirnya adalah masuk final aja, nanti final kita pikirlah nanti. Nah, jadinya juara 2. Tapi itu nggak apa sih, satu-satunya lomba yang sampai saat ini bisa saya sebut menang. Itu membanggakan kalau menurut saya. Bener-bener maksimal banget waktu itu. Kenapa kau bisa bangga dengan lomba yang kecil? Karena jujur ya Bang, saya itu dari SMA ikut banyak kali lomba. Banyak ikut lomba, ikut olimpiade ekonomi, ikut olimpiade geografi. Oh, kan IPS dulu? IPS. Itu aku nggak pernah menang sama sekali. Yang internal pun nggak pernah menang. Nah, ini makanya aku, alhamdulillah bisa menangkan setingkat UNIF juga gitu loh. Ya, mungkin betul. Bisa sebagai acuan awal lah. Ada satu sisi juga bisa membrandingkan diri aku kalau aku tuh seorang debater gitu, kalau orang kayak gitu. Yeah. Seperti itu. Gimana proses? Maksudku, itu kan lombanya kecil ya, maksudnya diadakan internal gitu. Cuman ketika kamu bisa membanggakan kemenanganmu di sana, berarti kan ada proses yang dilalui. Betul. Itu. Apa nih? Prosesmu ketika awal ikut lomba terus menang, dan yang bikin kamu bangga tuh di prosesnya yang sebelah mana gitu? Saat ngeriset. Kenapa? Jadi aku bener-bener waktu lomba internal itu risetnya tuh bener-bener maksimal. Jadi bener-bener riset maksimal tuh kayak gimana? Riset maksimal itu ketika kita pertama dari kalau di debat itu kan kita cara ngerisetnya tuh ada dari filosofisnya, yuridis sama sosiologis. Itu kena semua dari pro maupun kontra. Jadi legal reasoningnya masuk gitu Bang. Dan jadi kalau di debat hukum sekarang itu jadi kita enggak hanya menang kalah. Jadi di pro ini kelebihannya ini, kontra kelemahannya ini, enggak itu. Tapi kita pertarungan gagasan gitu. Makanya di debat hukum sekarang, walaupun kita kontra nih, itu bisa jadi kita enggak sepenuhnya kontra. Oh gitu? Iya. Karena debat-debat sekarang itu, mosi-mosi yang sekarang kalau kita ngelihat, itu malah sebenarnya ada dua sisi. Gimana tuh? Jadi gini, misalkan nih, kayak mosi, sekarang kan aku lagi mau terjun ke Andalas. Di mosi deforestasi itu, tidak sepenuhnya deforestasi di Indonesia itu salah. Ternyata. Kenapa tuh? Karena, jadi gini, kenapa banyak orang menentang deforestasi di Indonesia? Karena Indonesia ini paru-paru dunia. Cuman kita bayangkan loh Bang, kalau tanpa deforestasi, jalan, akses jalan gimana? Ekonomi nggak bisa bangun dong. Ya betul. Ya kan, seperti itu. Nah, terus kita cari sebenarnya nih akar permasalahannya di deforestasinya atau di mana? Oh, baru ketemu. Akar permasalahannya ternyata ada namanya itu illegal logging. Sama satunya lagi, jadi peraturan hukum yang memuat untuk deforestasi itu tumpang tindih.
Jadi ada pertentangan norma lah di sana seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita perbaiki. Jadi nggak sepenuhnya deforestasi itu salah, kayak gitu. Jadi memang harus out of the box di debat hukum sekarang itu. Nah, sama kemarin kayak pas internal debat itu benar-benar saya sama tim saya keluarkan hukum tata negara daruratnya. Padahal kan kita mungkin nggak sampai ke sana ya, maksudnya dari masih semester 1 gitu kan juga pas waktu itu. Yeah. Semester 1. Oh iya, semester 1 kan? 1 atau 2 minat hukum itu saya lupa. Semester 2. Atau 2 kan? Semester Kalau 2. jadi panitia tuh. Iya ya. Semester 2 kan itu kita belajar hukum tata negara darurat. Itu buat apa namanya? Pas itu waktu itu mosinya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi. Nah, kita tuh belajar hukum tata negara darurat padahal belum kita selesai tuntas hukum tata negara kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang ya itu maksimal banget lah. Jadi benar-benar kita argumentasi dari tim pro kontra kita tahu semua. Oh, ini jadi kalau pro ini kontranya ini, nanti kalau lawannya bicara ini nanti kita bidas pakai ini seperti itu. Iya, aku ingat dulu kan waktu SMA juga beberapa kali ikut lomba debat kan. Aku dipilih lomba debat waktu SMA, lucu juga itu. Jadi aku nggak sering ngelawan sih ke kepala sekolah tuh. Aku sering tanya ke kepala sekolah tuh kayak dulu Pak Yudi namanya. Terus aku dipanggil tuh ke ruang pengajaran dulu namanya. Ruang pengajaran dipanggil. Aduh, aku kan udah terbiasa dipanggil kayak apalagi ini. Terus datang ke sana, terus ditawarin, "Pos, ini ada lomba debat, kamu ikut ya," katanya. "Oh, kenapa saya, Pak?" "Nah, sana kamu ikut aja," katanya. Terus cari 2 orang tim. Nah, aku cari kan adik kelasku, waktu aku kelas 11 itu, berarti di kelasku kelas 10. Aku ambil 2 orang, terus, nah, biasanya di tingkat kota tuh kayak ada, kita kena ketakutan kayak hati-hati kalau lawan SMA ini dia bagus, hati-hati kalau lawan SMA itu dia bagus. Nah, aku kan nggak percaya ya, aku kan orangnya selalu mengunderestimate orang lain kayak apa, cuma gitu doang gitu, jangan takut istilahnya. Pas lomba, aku nemu banyak sekali perbedaan, utamanya dalam hal teknis. Jadi aku dulu mikirnya gini, ternyata di debat tuh kan ada dinilai juga tata krama tuh. Ya. Nah, aku pernah bukan di-cut sih, kayak diceramahin gitu sama lawan. Dia bilang, mohon maaf ya, sepertinya lawan debat kita kali ini tidak memahami tata krama dan tidak tahu bahwa ada limitasi dalam perdebatan. Nah, aku nggak terima gitu. Aku nggak terima bahwa ya nggak bisa dilimitasi seenak itu. Pokoknya gitulah, terjadi dinamika. Cuman yang aku temukan dalam debat, iya, aku juga menemukan serunya ketika riset mosi. Jadi dulu kan aku di pondok. Jadi aku punya legitimasi buat buka laptop di depan umum. Karena lomba itu. Aku subuh tuh, habis sholat subuh, habis ngaji, aku buka laptop, aku tonton berita-berita, aku tonton video-video yang terkait mosi gitu, terus aku baca referensinya dan ternyata itu seru. Nah, dan tadi ya masalah tentang ternyata kita nggak bisa kontra banget sama kata-kata yang dinilai problematik, misal deforestasi. Yeah. Deforestasi itu kan berarti kita mengeksploitasi hutan. Iya, mengeksploitasi hutan. Ketika menjadi seorang debater yang apa tuh istilahnya basic knowledge-nya tuh riset, berarti kan kita nggak bisa menentukan bahwa ini sepenuhnya salah, ini sepenuhnya benar. Betul. Aku ingat podcastnya Mamat sama Dandi Laksono. Ketika Mamat tanya, gimana Bang Dandi, kalau misalnya kita enggak mengelola tambang, ya kita mau dapat penghasilan dari mana? Betul. Gitu. Terus Dandi Laksono bilang, yang salah itu, dia bilang, racun itu tidak membunuh, yang membunuh itu dosisnya. Jadi mau itu deforestasi, mau itu eksploitasi tambang, nggak salah, cuman yang salah itu dosisnya. Apakah ini kebanyakan? Nah, betul. Apakah ini keluar dari regulasi atau hal tersebut gitu. Nah, kemarin debat oke lah, kita sedikit paham gitu. Legislative drafting. Lah, legislative drafting ngapain tuh? Nah, jadi legislative drafting itu pengalaman yang luar biasa juga sih, walaupun kalah jadinya. Ya. Jadi legislative drafting itu kemarin ceritanya dari dekanat, dari fakultas itu nawari kita ke LSDC. Mas, mau ada gak lomba ini? Nah, waktu itu tim terbaik kita nih
Kayak maksudnya yang biasanya ikut lomba itu juga lagi ikut lomba di tempat lain. Tim terbaik. Ya. Ya, oke. Nah, terus dari pengurus, udahlah kita ambil nih. Tapi kita minta bimbingan sama dekanat buat legislatif drafting tuh. Jadi selama perlombaan itu jujur ya, komunitas kita itu kurang itu karena fokus buatnya legislatif drafting. Karena kan kita baru pertama juga, terus legislatif drafting ini kayaknya baru pertama juga UM-nya ikut itu di perlombaan kayak gitu-gitu. Nah, terus kita ikut, kita pelajari, oh ternyata legislatif drafting ini itu perancangan undang-undang. Perancangan undang-undang. Jadi yang kau kerjain apa? Waktu itu kita mengerjakan rancangan undang-undang tentang konflik agraria. Jadi kita disuruh buat satu sistem atau satu undang-undang yang menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu prosesnya luar biasa ya kalau menurut saya. Soalnya dari bahkan kating-katingku pun yang ikut juga punya pengalaman berharga di sana. Jadi bagaimana kita menyusun undang-undang dengan bahasa yang benar, terus menyelesaikan satu problem ini sebenarnya konflik agraria ini problemnya apa sih? Apa sih yang baru? Soalnya kan udah banyak Bang konsep-konsepnya, cuman kurang implementasi aja kayak gitu. Aku pengen tanya ke teknisi. Kan kalau kita bikin paper itu the process that we make itu kan kita baca jurnal, kita baca buku, Betul. jadikan citasi, jadikan footnote. Nah, kalau legislative drafting, apa teknis-teknis yang harus kau tempuh? Sebenarnya ya Bang, di legislative drafting itu sebenarnya nggak jauh beda sama kalau kita mau nulis karya tulis ilmiah. Cuman di legislative drafting itu nanti kita buat dua nih. Yang pertama itu adanya saya agak lupa namanya, academic paper. Naskah akademik. Satunya itu baru rancangan undang-undangnya. Gitu. Jadi ini tergantung legal drafternya juga. Kalau di pembuatan yang benar ya, kita mau buat RUU-nya dulu boleh, mau buat naskah akademiknya dulu boleh. Seperti itu. Cuman kemarin kita bebarengan. Ada yang buat RUU, ada yang buat naskah akademik, tapi sejalan. Nah, yang berat itu Bang, sebenarnya itu di naskah akademiknya ini. Kenapa? Karena di risetnya terutama. Karena kan kalau kita bikin paper itu kan yang penelitian itu harus yang dari jurnal sama yang referensi sama yang empiris itu yang langsung ke lapangan. Normatif dan empirisnya. Empirisnya kita kesusahan. Karena kita seharusnya kalau itu harus wawancara dengan hakim, wawancara dengan dosen buat seperti itu yang kita kesusahan. Nah, itu mungkin kelemahan kita kemarin di situ. Di naskah akademik. Di naskah akademiknya seperti itu. Apa output dari lomba itu? Kayak produk yang dihasilkan. Kalau lomba moot court competition tuh kan kita bikin apa tuh yang tebel tuh? Berkas itu berkas peradilan. Nah, kalau lomba paper kan kita paper tuh. Nah, kalau output dari lomba legislative drafting apa? Sebenarnya kalau dari saya ya, ini menurut perspektif aku. Jadi itu sebenarnya jadi kita memberikan gagasan kepada teman-teman tim yang membuat rancangan undang-undang itu buat diserahkan ke DPR. Jadi kan itu sebenarnya perlombaan kayak gitu ya Bang. Sebenarnya kayak legislatif bahkan debat pun juga itu sebenarnya buat memberikan referensi kepada akademisi, kepada para pembuat undang-undang untuk menghasilkan satu inovasi baru dalam keilmuan kayak gitu. Nah, itulah yang outputnya yang paling dasar lah kalau menurut saya itu. Apa yang kamu lakukan ini termasuk gerakan efektif dari gerakan mahasiswa gak? Kalau menurut saya? Kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena begini, kalau dalam perspektif saya, di sini kita benar-benar berusaha untuk terjun langsung, mempraktekkan langsung. Jadi kan gini Bang, kalau menurut saya Bang, gerakan mahasiswa sekarang itu dia bergerak, cuman semu gitu. Nah, kalau kita ikut seperti perlombaan dan segala macam, secara tidak sadar kita membantu dunia intelektual di Indonesia, memperbaiki
Indonesia melalui intelektual kita lah. Karena kan kita juga sebagai selain kita sebagai seorang aktivis di gerakannya, kita kan juga membawa nama akademisi kan. Kita sebagai seorang intelektual. Nah, pekerjaan seorang intelektual itu tidak hanya mengkritik, tidak hanya menemukan problem masalah, tapi juga memberikan solusi. Nah, melalui perlombaan-perlombaan kayak gini lah, menurutku kita bisa melatih gitu daya cipta kita. Jadi nggak hanya daya analisis saja gitu menurut aku. Seperti itu. Jadi penting menurutmu mahasiswa untuk selalu berada dalam sense of crisis kompetitif? Kalau menurut saya penting. Kalau menurut saya penting. Jadi dengan kita ikut perlombaan-perlombaan seperti itu, kita tahu tema-tema yang baru yang mungkin kita asing. Seperti itu. Betul, iya, betul. Coba lah kita lihat gerakan mahasiswa kita sekarang itu, tema-tema yang dibahas itu aja. Korupsi, atau enggak seputar birokrasi pemerintahan. Ya seperti itu aja. Tapi jarang kita kayak deforestasi. Betul kan? Terus apa kemarin ada namanya pajak karbon. Terus bahkan kemarin pun perlindungan monyet pun sampai dibahas. Itu kan tema-tema yang asing gitu Bang. Di dunia gerakan mahasiswa mungkin. Atau kemarin kita ada itu namanya fast track legislation. Nah, sebenarnya contoh kayak Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja oke, kita kritik. Tapi itu bisa jadi bagian dari implementasi fast track legislation. Di Indonesia. Fast track legislation itu jadi seperti di Inggris itu dia membuat undang-undang cepat juga. Tapi ada sistematikanya, ada sistemnya. Nah, mungkin berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya, karena mereka cepat aja gitu. Cepat aja. Sistemnya nggak ada gitu. Gitu. Aku jadi oke lanjut dulu. Jadi itu kan tema-tema baru ya kalau menurutku. Jadi gerakan mahasiswa itu kalau menurut saya juga salah krisis tema sih sebenarnya. Krisis sebenarnya kalau tema-tema itu saja yang diangkat, ya tanpa kita bikin bergerak kayak gitu, orang kita bikin startup atau itu juga bisa. Buat orang juga bisa kayak gitu. Aku jadi inget omongannya Bang Afaya, senior kita semua. Ya, senior tokoh kita. Hypels bingit orangnya. Dia bilang, media bagi kita untuk melakukan gerakan pencerahan itu sekarang udah banyak. Bisa aksi di jalan, bisa bikin diskusi, bisa bikin GR, judicial review, bisa bikin policy brief, bisa bikin konten di sosmed, bisa peduli isu lingkungan, bisa peduli isu kesehatan, banyak gitu spektrumnya. Nah, yang aku resahkan sekarang itu timbulnya eksklusivitas gerakan mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh cuma ini nih, cuma ini. Padahal kan dari spektrum dan latar belakang keilmuan yang kita miliki, kita sebenarnya bisa bergerak di masing-masing lingkup akademik kita. Misal anak-anak kesehatan, ya bikinlah sebuah mekanisme perubahan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Jadi jangan sampai aku takutnya gini ya, takutnya malah anak-anak kesehatan atau anak-anak eksak enggan untuk melakukan perubahan karena mereka nggak tahu apakah apa yang mereka lakukan ini relevan nggak sebagai gerakan mahasiswa gitu. Nah, berarti yang harus kita cari adalah satu, ruang terbuka di mana kita bisa secara terbuka menyatakan bahwa ini relevan. Kenapa harus punya legitimasi kayak gitu? Biar mereka mau. Mereka mau gerak, mereka mau turun, mereka paham apa yang mereka lakukan itu berdampak gitu. Ya gitu-gitu. Dan lucu juga kalau misalkan anak-anak misalkan nggak kesehatan, pertanian, malah mereka ngurusi Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam. Padahal mereka problem di pertanian dan kesehatan, mereka punya masalah yang banyak juga seperti itu. Gitu Bang. Jadi ya betul sih, kita harus mensinkronkan lah relevansi seperti itu di gerakan mahasiswa seperti itu. Kalau menurut saya juga. Oke, terakhir. Karena kau nih, nggak tahu ya, aku ngeliat LS di situ progresif betul. Serius, kayak ikut. Jadi menjadikan lomba itu sebagai salah satu milestone. Jadi ikut lomba ini kalah, oke, ikut lomba lagi. Dan aku kayaknya ngelihat iklim tersebut emang ditularkan dari para senior. Aku kenalnya kan Bang Afaya tuh. Bang Afaya kan, aku pernah loh tertegun dengan apa yang dia omongin. Dia kan magang. Terus aku yang sekarang nih malah berorientasinya ke uang dalam magang atau ngapain. Bang Afaya bilang,
ya meskipun duitnya kecil ya Was dari magang, tapi ilmunya sih yang aku puas dapat tuh. Orang kayak dia nih masih mikirin ilmu loh kayak, wah ilmu tuh penting loh Was katanya. Kita nih harus haus ilmu, harus baca buku, mana dia konsumsi bukunya rutin kan? Banyak. Dia luar biasa sekali kalau masalah buku itu. Ya, dan nah dari sana ketika aku paham bahwa iklim kompetisi itu penting, ada gak gimana sih caramu kalau aku tanya nih, gimana sih tipsnya atau caranya supaya kita tetap mau berada dalam kondisi kompetitif, mempertahankan sense of crisis untuk ikut terus perlombaan padahal kita tahu bahwa ada kemungkinan kalah di sana? Sebenarnya begini Bang, iklim kayak gitu itu ini kita berbicara di LSDC itu ya, konteks LSDC. Di LSDC itu memang karena kita tagline-nya dia intelektual penuh etika, penawar masalah negara. Ya, penawar masalah negara. Nah, itu sebenarnya juga spirit kita. Jadi bagaimana kita itu menjadi seorang intelektual yang penuh etika, makanya di debat hukum kita diajarkan mannernya juga harus bagus dan segala macam. Tapi kita juga harus menjadi seorang penawar masalah negara. Jadi ketika kita ikut lomba dan segala macam, seolah-olah kita ini menemukan satu masalah dan kita juga menemukan satu solusinya. Jadi itu spirit. Jadi kalau menurutku pertama ya Bang, ini juga warisan dari Bang Afaya juga, sama Bang Dandi juga sebenarnya. Mereka masih hidup ya BTW. Masih hidup. Jadi memang kenapa ini kita culture-nya itu mungkin ikut lomba terus kalah lagi ikut menang. Karena kita tuh ingin mengejar UGM, UI, Unpad. Kita tuh selalu berpikir seperti ini loh Bang. Kita ini nggak kalah sama mereka. Cuman satu sisi mereka itu ada pendampingnya. Kita tuh berpikir sendiri kayak gitu. Di UGM, UI fasilitas mereka tuh lebih lengkap daripada universitas kita ya. Maksudnya mungkin tujuan mereka juga berbeda dan segala macam. Ya. Dan kita tuh ingin mengejar itu. Jadi kita menang kalah. Ikut lomba kalah, ikut lomba. Coba terus. Bahkan Bang Faya, Bang Dandi 7 kali lomba baru bisa menang. Jadi kan itu bertahap gitu Bang. Jadi kalau ibaratnya kalau kita belajar itu kan juga mengulang, repetisi. Ya kita ada errornya tuh biasa lah. Tapi kan kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita tahu tips ini harus dibawa kemana, kesalahannya di mana. Oh kalau aku salah di sini nanti harus kayak gini. Lama-lama kan, oke, ketemu nih. Poinnya di sini, yang gerak di situ seperti itu. Nah itu mungkin yang membuat LSDC itu bergerak terus karena kita sadar kita punya tanggung jawab intelektual di universitas ini. Kita harus tumbuhkan lah bahwa anak-anak fakultas hukum di UMY itu nggak kalah kok sama anak-anak UGM UI. Kan banyak sekarang yang memuja-muja mereka kan. Padahal kita nggak kalah, riset kita menang. Kita kalau mau ada bukti Bang, anak-anak UGM itu tanya dosennya jawab, oke, ini yang harus kalian keluarkan nanti saat debat. Kita Bang berdebat sampai malam itu Bang, kita berpikir sendiri. Di kafe itu sering ribut kita itu gara-gara kita berpikir sendiri. Nah kalau misalkan kita banding-bandingkan, kita nggak kalah dari hasil riset. Dan mungkin dari segi metode debat, kita mungkin masih kalah. Tapi kalau masalah riset pengetahuan kita nggak kalah. Dan itu yang ingin kita buktikan gitu loh. Seperti itu. Sebelumnya, kalau Haki nonton ini, kalau ada omongan Fatih yang di luar dari arah geraknya, mohon dikoreksi. Dan tapi yang ku dengar dari Fatih tadi positif dan memang itu yang ditemukan ketika aku berkomunikasi dengan teman-teman dari LSDC, dari Bayu, Haki, Rio. Nah, itu salah satu panutan saya juga dalam mengemban amanah sebagai seorang mahasiswa. Betul. Relevan gak sih ikut lomba? Dan maksudnya gini, kan dulu waktu SMA tuh ikut lomba tuh kayak meninggalkan pelajaran. Nah, relevan gak sih beraktivitas di perlombaan, khususnya tentang hukum ya, dan juga belajar kuliah di hukum? Ini dua hal yang berdampingan atau dua hal yang berseberangan? Ketika ikut lomba itu, kalau menurutku itu berdampingan. Karena di kelas
kita itu belajar teori, Yap. kita belajar normatifnya. Ketika kita ikut perlombaan, nah bagaimana kita merubah normatif ini menjadi sebuah realita gitu lah Bang. Bisa nggak sebenarnya apa yang kita pelajari di kelas ini relevan nggak untuk mengatasi masalah ini? Undang-undang kita relevan nggak? Nah itu yang kita, jadi itu saling berdampingan. Jadi kalau menurutku ya, yang ikut lomba kayak gitu, maksudnya karena kita ikut lomba, janganlah sampai meninggalkan pelajaran di kelas akademik, karena itu penting juga kayak gitu. Karena kan di kelas itu kan juga satu sisi buat melatih struktur berpikir kita, dan sekarang ini kan dasar-dasarnya lah seperti itu. Jadi kuliah penting. Kuliah penting kalau saya. Bagus. Kalau saya kuliah penting. Oke, itu aja. Terima kasih sudah mau ditanya-tanya terkait banyak hal sih tadi. Semoga bisa diambil apa pelajaran. Kalau kalian punya komentar, punya apa yang berbeda dari Fatih atau dari aku tadi ngomong, silahkan ditulis di kolom komentar. Dadah.